Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, sungguh kematian itu akan senantiasa datang kepada kita semua. Tapi kita tidak tahu kapan Allah itu berkenan untuk mengambil waktu itu atas diri kita. Namun demikian, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah, karena itu yang bisa kita lakukan, memilih waktu kematian dalam keadaan akhir yang baik atau sebaliknya akhir yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita itu belajar dari orang-orang solih terdahulu, bagaimana mereka itu benar-benar mempersiapkan kematian itu dengan cara yang baik. Maknanya mereka berharap Allah memanggil dalam keadaan husnul khotimah, dan mereka pun mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Yunus bin Muhammad misalnya, beliau itu berkisah tentang Hamad bin Salamah. Ketika Hamad bin Salamah meninggal, ia itu sedang menunaikan sholat di masjid. Diceritakan juga bahwa Zakaria bin Adi ketika sedang sakaratul maut, ia berkata, Allah, aku sangat rindu kepada engkau. Masya Allah ya. Juga disebutkan tentang Ahmad al-Muqaddas. Ketika kematian itu mendekat kepada beliau, ia pun berkata, wahai Allah, zat yang maha hidup dan maha segar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain engkau. Dengan rahmatmu, aku meminta perlindungan kepada engkau. Kemudian beliau pun wafat dalam keadaan bertasyahud dan dalam keadaan menghadap kiblat. Masya Allah, kisah-kisah seperti ini perlu kita baca dan perlu kita renungi gitu. Karena di saat kita itu melihat kondisi kekinian, syariat Allah itu semakin dijauhkan dari kita, perintah dan larangan Allah itu menjadi sesuatu yang samar, menjadi sesuatu yang ragu-ragu gitu. Sementara di saat yang bersamaan kita mengharapkan wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka berpegang dengan agama Allah ya, dengan sekuat tenaga, ini menjadi alasan yang logis bagi kita agar Allah itu memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Tetap taat di dalam melaksanakan perintah dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, sekalipun mungkin banyak orang di sekitar kita melakukan yang sebaliknya ya. Perintah dijadikan larangan, larangan dijadikan sebagai perintah. Maka berpegang dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW yang mulia, dengan menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, sekaligus syariat-syariatnya, maka insyaallah ini menjadi pilihan bagi kita agar Allah ketika memanggil kita, kita tetap dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan tetap menunaikan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita jaga ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya di saat orang-orang sudah semakin menjauhinya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.